Siapa bilang peluang besar harus dicari jauh-jauh? Di Kota Malang, ada pebisnis muda yang justru menemukan peluang dari hal paling dekat lingkungan sekitarnya sendiri. Di tengah deretan pengrajin kulit yang belum tersentuh branding, ia melihat potensi dan mengubahnya jadi brand lokal yang berkelas bernama Raven Leather. Hingga sekarang, sukses menembus pasar nasional. Inilah kisah bagaimana passion, visi, dan keberanian bisa mengubah segalanya. Penasaran gimana kisah lengkapnya? Yuk, kita mulai episode kelima Teman Bisnis. Ketemu lagi di Teman Bisnis, ngobrol dengan teman-teman pebisnis yang menginspirasi, yang bisa menjadi inspirasi teman-teman buat berbisnis. Ada brand kulit lokal homemade dari Malang yang berani ngasih garansi 10 kali lipat dan kancahnya sudah di internasional, jualannya di internasional. Siapa di balik itu? Kenalan dulu Mas, siapa? Halo semuanya, Assalamualaikum. Saya Galitri Pamungkas dari Raven. Jadi saya merupakan salah satu founder dari Raven, yang mana memang Raven ini saya berpartner sama saudara dan saya salah satu founder dari Raven itu sendiri. Siap. Mas Gali, jadi nama bisnisnya adalah yang kita post sekarang adalah Raven Leather Mas ya? Iya, betul. Raven Leather, oke. Mas, apa Mas yang bisa bikin Mas Galih serius buat mendalamin usaha kulit ini? Industri kulit lah ya. Ini mungkin flashback ya. Ya. Flashback ketika memulai. Jadi ketika memulai waktu itu memang saya di posisi nggak ada pilihan Mas. Oke. Jadi, pilihannya antara saya harus melakukan sesuatu hal lain di waktu itu kan saya masih kuliah ya. Oh, bisnis ini berjalan ketika Mas Galih ya? Awalnya seperti itu. Antara saya memang melakukan sesuatu yang nggak dilakukan orang lain atau saya nggak bisa kuliah gitu. Jadi memang kenapa waktu itu milih di industri ini, satu memang nggak ada pilihan, kemudian yang kedua ekosistemnya sudah mendukung Mas. Jadi di sekitar tempat tinggal saya itu memang mayoritas rata-rata mata pencariannya itu di industri kulit ini. Jadi kan banyak toko-toko di daerah Pasar Bulawang, kemudian tetangga saya itu juga mayoritas pengrajin. Nah dari sana akhirnya saya lakukan apa yang waktu itu saya bisa. Jadi waktu itu tahun 2014 itu mulai ada channel jualan melalui online. Melalui online. Jadi saya foto produk tetangga saya, kemudian saya pasarkan secara online. Itu flashback awalnya kenapa kok memilih industri kulit. Karena nggak ada pilihan dan yang paling mendukung karena ekosistemnya sudah ada, itu di produk kulit ini. Mas, berarti kan bisnis itu ketika Mas Gali tadi cerita, berarti ketika kuliah akhirnya memilih menjadi menyambi ya untuk entrepreneur. Nah, padahal waktu itu pasti kan brand-brand besar itu kan sudah banyak ya di industri itu. Kenapa bisa masih berani untuk terjun di industri tersebut? Ya, berani karena memang nggak ada pilihan lain Mas. Jadi ketika orang kepepet ya istilahnya, itu pasti keberanian itu akan muncul dengan sendirinya. Dan orang yang berani itu pasti akan didekatkan dengan keberuntungan. Jadi keberuntungan itu ya untuk orang-orang yang berani gitu Mas. Mantap. Itu. Keberuntungan untuk orang-orang yang berani. Mantap. Nah, kenapa berani? Karena kepepet. Karena kepepet nggak ada pilihan lain daripada saya nggak kuliah, bahkan makan aja sulit ya waktu itu karena ibu saya kan TKW terus sakit, jadi nggak ada pemasukan sama sekali. Ya ini satu-satunya cara yang harus saya lakukan. Kemudian kenapa bisa berhasil nih ya? Kenapa bisa berhasil? Ada beberapa teori sih. Yang pertama itu saya melakukan apa yang nggak orang lain lakukan. Kemudian yang kedua saya lakukan lebih baik dari apa yang sudah orang lain lakukan. Gitu. Di awal-awal waktu itu belum orang-orang di industri ini belum masuk ke online, saya sudah masuk ke online. Kemudian di industri ini yang skalanya masih UMKM seperti saya belum memutuskan branding, saya sudah memutuskan branding. Dan mungkin itu dua hal kenapa bisa bersaing dan bertahan sampai hari ini. Berarti memang dari awal itu memang langsung ngincernya memang pasar Malang aja atau global atau
masih jalan aja dulu lah kayak gini? Oh, kalau untuk ngincar pasar nggak kepikiran, Mas. Yang penting jalan, jualan. Jualan dulu. Saya foto produk orang, saya posting di e-commerce, laku, ya situ kepikirannya. Jadi nggak sampai kepikiran market, kompetitor. Jalan dulu sambil belajar itu ya? Nggak ada. Berarti belajar sambil belajar itu jadi learning by doing. Oke, learning by doing. Oke. Berarti premium homemade itu kan memang juga memang bukan strategi, memang itu ketika jalan aja memang melakukan berjalan. Oh iya, nggak ada. Jadi semuanya mengalir, tapi di setiap pondasi bisnis itu selalu kita improve. Mulai dari produknya, pelayanannya, kemudian distribusinya, keuangannya, SDM-nya, itu selalu diimprove. Oke. Nah, tadi udah Mas, berarti kira-kira Mas tantangan terbesar dalam konsistensi bahan baku tuh kan sulit kan itu ya? Pernah gagal nggak dalam konsistensi suplai bahan bakunya? Oh, pernah, karena memang nggak ada persiapan ya. Karena semuanya dibiarkan mengalir, akhirnya ketika ada pelonjakan permintaan, itu pasti kelabakan juga. Kita nggak punya bahan baku. Nah, belajar dari pengalaman, itu kita perbaiki step-stepnya. Jadi misal kita langsung di awal tahun seperti tahun 2025 kemarin, kita sudah PO ya. Kebutuhan bahan untuk 1 tahun ke depan kayak gitu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan supplier lain selain yang sebelumnya kita pakai gitu. Jadi memang dari situ kita perbaiki sistemnya. Ya, kita plan selama 1 tahun ke depan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan supplier lain. Kan pengrajinnya banyak yang tadi Mas Galih cerita bahwa tetangga ya SDM. Oh ya, yang di sini. Ya, pengrajin lokal lah ya kan kayak gitu. Pernah ada masalah kayak kualitas atau kecepatan produksi apa enggak? Nah, itu hal yang biasa sih. Maksudnya ketika kita memulai, pastikan nggak semuanya langsung sempurna. Kalau kita menunggu sempurna malah nggak mulai-mulai gitu ya. Nah, itu terjadi ya, retur banyak ya bagian dari proses lah. Betul. Kita nggak mungkin, kalau kata senior saya, kita nggak mungkin bisa membypass proses. Pasti ada proses-proses yang sekiranya itu menuju kesuksesan kelak. Gitu. Mantap, catat teman-teman, tetap berproses. Yang penting tetap berproses. Jadi kalau memang ada sesuatu kendala, ya harus tetap berproses, harus tetap belajar. Itu hal yang penting masih terukur sih, Mas. Kita juga nggak boleh sembrono ya. Segala sesuatu nggak terukur, akhirnya cash kita habis atau minus juga nggak boleh. Segala sesuatu kendala biasa, yang penting masih terukur. Mas, kan setelah berjalan akhirnya Mas Galih berjalan untuk ekspor nih ke luar negeri, dan itu kan tentunya punya regulasi lah, punya pasar sendiri. Strateginya apa Mas untuk menembus itu akhirnya? Dari seperti awal tadi, semuanya sebenarnya mengalir, tapi permintaan itu datang dengan sendirinya ya. Permintaan itu datang dengan sendirinya, pasti ya karena kualitas produk, kemudian dengan harga yang kami tawarkan masih sesuai dengan market sana. Sebenarnya kalau ekspor sendiri itu kuantitinya juga nggak besar kok Mas, kecil, karena kita kan masih ngikut platform. Jadi ekspor di platform Shopee, kemudian di teman-teman rekanan yang sekarang diaspora di sana. Jadi memang skupnya nggak besar kalau untuk ekspor. 95% justru masih di dalam negeri. Tapi sudah merambah ke sana sehingga tetap sesuai kita di sana. Nah, di Revelator ini kan ada garansi 10 kali lipat, itu janji berani banget lah Mas ya untuk membuktikan bahwa ngeklaim gitu loh, kalau memang itu nggak asli monggo kayak gitu. Tapi pernah nggak ada yang kayak ngetes gitu, ngeklaim ini, dan itu dampaknya ke trust marketnya gimana? Memang kita nggak bisa nggak bisa membuat semua orang happy. Termasuk salah satunya customer. Mungkin dari puluhan ribu atau ratusan ribu produk Raven yang sudah terkirim, ya ada aja 1-2 yang mengira produk ini bukan kulit asli. Ya tetap kami treatment, kami jelaskan ini loh, terus kami berikan tutorial cara untuk mengecek produk keasliannya itu seperti apa. Kemudian kalau memang beliau masih bersikukuh bahwa itu bukan kulit asli, ya kita kembalikan memang uangnya. Itu bukan bagian yang kita bikin rumit gitu loh Mas. Siap. Sehingga memang jadi memang benar-benar kepuasan pelanggan itu yang kami utamakan. Justru kadang banyak yang ternyata bukan banyak ya, mayoritas
mayoritas dari customer yang pernah komplain seperti itu dia beli lagi justru jadi loyal customer. Gitu. Malah menjadi marketing berjalan juga ya? Iya, yang penting kan kita secara fakta kita nggak membohongi mereka ya. Kalau produk ini memang kulit asli. Ya. Oke Mas. Harga produknya di sini kan di Raven ini macam-macam ya, dari sampai jutaan, dari ratusan ribu sampai jutaan. Nah, strategi segmentasi pasar atau psikologis pricing Mas? Oke, kalau untuk segmentasi pasar memang kita menargetkannya kan di menengah ya, menengah. Tapi memang produk ini kita kemas, yaitu tadi kami melakukan apa lebih baik dari apa yang sudah orang lain lakukan. Jadi kami mengemas tampilannya itu lebih premium. Mulai dari mana? Mulai dari packagingnya. Customer juga bisa memilih packaging yang premium. Kemudian mulai dari marketingnya, mulai dari branding yang kami sajikan, kayak gitu. Jadi memang fokusnya lebih ke segmentasi menengah sih Mas. Yang dimana produknya juga kita siapkan apa ada. Mau milih yang kemudian untuk kan itu kita persona ya, buyer persona kan pasti kita riset nih. Rata-rata customer kita itu apa sih pekerjaannya, usianya berapa, kemudian tinggalnya di mana. Nah, strategi dari brandingnya, dari apa yang kita tampilkan di produknya harus menyesuaikan dengan buyer persona dari customer Raven. Misal rata-rata yang beli kantoran, ya kita menyajikan produknya melalui konten, baik itu foto video ya tampilan orang kantoran kayak gitu. Sempat kolaborasi sama Ahmad Bustomi kan Mas itu? Iya. Lebih ke strategi apa Mas yang kolaborasi itu? Lebih ke karena untuk menonjolkan bahwa ini adalah brand lokal yang mendunia atau bagaimana? Oh enggak, kalau sama Mas Bustomi itu sebenarnya memang kolaborasi yang kami sangat dibantu Mas ya. Karena Mas Bustomi kan nggak menerima endorse sebenarnya. Apalagi tahu kami sebagai brand lokal asli Malang. Jadi full dibantu secara gratis sama Mas Bustomi. Nah, kalau ditanya sama Mas Bustomi, karena citra Raven itu kan kita pengen menampilkan citra gentleman. Nah, gentleman itu bukan hanya dari tampilan, tapi dari persona orangnya, terutama dalam memperlakukan orang sekitar. Nah, Mas Bustomi itu kan family man ya, sama keluarganya kan deket banget sama keluarganya. Betul. Kayaknya beliau juga nggak pernah ada isu negatif lah. Misal ibarat band itu kayak Salon Seven lah ya, nggak pernah ada hatersnya gitu, nggak pernah ada hatersnya. Nah, itu kenapa waktu itu kita pengen bisa produk ini dikolaborasikan sama Mas Bustomi karena itu. Lakon dilala dibantu secara gratis sama Mas Bustomi. Mantap. Terima kasih Mas Bustomi. Terima kasih Mas Bustomi. Sudah mengangkat brand lokal. Mantap. Mas, nah berarti kan Raven ini kan secara brand itu berhasil ya, brand lokal yang memberikan storytelling di media sosial kayak gitu loh. Membangun narasinya. Nah, gimana Mas Raven ini bisa membangun itu storytellingnya, bisa berhasil menaikkan value-nya tuh gimana sih Mas? Itu panjang Mas ya, karena kalau Raven kan sebenarnya 6 tahun. Semuanya ini ya kalau Ravennya, kalau saya yang usaha online kulitnya kan dari 2014, berarti 11 tahun. Kalau brand Ravennya 6 tahun. Nah, itu panjang, nggak ujuk-ujuk. Mungkin yang orang lihat kan posisi seperti hari ini. Nah, itu 10%-nya lah hasil hari ini ya, 10% dari 90% perjuangan kita selama 6 tahun. Prosesnya gimana? Yang pasti satu harus bisa kita dibersamai sama tim yang satu visi, satu taste sama brand kita. Itu penting, tim itu penting. Karena kita nge-create beberapa brand ternyata ya nggak seberhasil Raven. Kenapa? Ya bisa jadi timnya memang kurang fit lah, kurang sesuai dengan brand kita. Nah, di Raven ini sesuai alhamdulillahnya. Itu. Kemudian kita juga harus update Mas ya, update terhadap mungkin strategi marketing. Marketing itu kan banyak, ada 1.0 sampai sekarang udah 5.0. Nah, itu ya kita harus trial error terus. Marketing 1.0 kita coba, 2.0, 3.0 kita trial and error terus-terusan. Yang paling penting kuncinya tim sih Mas. Berarti memang dari bisnis berjalan itu memang secara internal itulah yang harus. Itu sangat menentukan. Bahkan kalau nggak ada saya pun kan ya jalan.
mantap. Sudah berjalan sendiri guys bisnisnya. Jadi kalau memang mau berbisnis biar jangka panjang ya memang harus dengan tim ya gitu. Iya betul, karena bisnis itu maraton ya, bukan sprint. Oke, bisnis itu maraton bukan sprint. Oke. Apa Mas yang kira-kiranya customer itu di usahanya Mas Galih ini loyal? Apakah dari menurut Mas Galih mereka tuh melihat dari ceritanya, melihat dari bisnisnya, atau melihat dari garansinya? Dari semuanya Mas. Dari semuanya. Dari semuanya. Jadi kita jangan sampai berlebihan penawaran. Oke, jangan diunggulkan dalam kita apa adanya. Kalau kita memang melayani ya melayani dengan tulus. Itu juga harus tercermin dari tim kita, oleh tim JS kita, tim admin kita, tim packing kita ya benar-benar memang harus tulus melayani customer. Kayaknya customer yang utama kan itu ya, lebih di pelayanan. Kalau kita ngomong produknya, misalkan ada garansi aksesoris 1 tahun, ya udah jangan diperibet harus video dulu, harus karena apa? Ya sesuai dengan penawaran plus pelayanan. Harus diimprove terus menerus. Produk pasti harus tapi jangan lupa dengan pelayanannya. Itu. Dan itu memang branding berlebih untuk menawarkan sesuatunya. Betul. Kemudian kan kita juga ada semacam diskon untuk loyal customer. Jadi untuk customer kedua, ketiga itu kan juga ada harga khusus bagi mereka. Ada customer loyal juga programnya. Oke Mas. Nah, selama perjalanan bisnis itu, Raven ataupun ketika sebelum Raven itu, Mas Galih pernah ada di titik terendah apa enggak? Saya selalu merasa dalam setiap kondisi harus selalu baik-baik saja. Meskipun waktu memulai itu ya sangat rendah Mas. Posisi saya kuliah, mama sakit. Mulainya itu kan titik terendah ya? Mama sakitnya sakit mental ya. Jadi kayak apa itu namanya, sakit mental itu apa ya namanya ya? Lupa saya. Jadi ya sampai marah-marah, rumah mau dibakar kayak gitu kan ya. Kayak gitu. Terus saya kuliah masih semester 3. Tapi saya nggak merasa susah di waktu itu gitu. Sama halnya dengan sekarang saya juga nggak merasa sukses itu, meskipun dibilang orang-orang sukses atau apa gitu ya. Karena titik terendahnya itu adalah ketika memulainya Mas ya. Memulainya adalah. Tapi saya nggak merasa waktu itu. Iya. Berarti cara menanganinya adalah jangan pernah merasa di titik terendah. Iya, mungkin kalau di step sekarang titik terendah itu ketika di keluarga mungkin kita nggak harmonis atau apa, tapi alhamdulillah kan nggak terjadi gitu ya. Jangan sampai terjadi ketika orang-orang terdekat sakit atau apa, tapi itu juga alhamdulillah diberkahi, kita sehat semua. Jadi alhamdulillah nggak ada momen titik terendah. Meskipun sebenarnya ada ya, kalau jangan pernah merasa ada di titik itu lah. Kayak nggak punya Tuhan kayak gitu Mas ya. Masih ada Tuhan lah ya. Iya, kayak misalnya kita kena bayar pajak, ya, itu kan 3 digit tiap bulan kita berurusan dengan pajak, sebenarnya kan juga problem, tapi tetap dijaga, masih banyak kebaikan yang lebih dari itu. Masih ada kebaikan, masih akan selalu ada kebaikan di luar sana pasti nanti. Yang kita terima. Dari luar sana yang kita terima. Mas, kalau ada anak muda nih bilang brand lokal tuh susah bersaing sama brand luar, respon Mas Galih apa? Itu brand luar ya kayaknya memang susah sih Mas. kayak kita bersaing sama aku juga memang susah Mas. Ya kalau gimana? Kalau memang susah sih, tapi ya jangan akhirnya menyerah ya kan? Jalanin aja kayak gitu. Kalau susah ya pasti memang susah ya. Mereka kan apalagi yang skala korporasi. Ya, apalagi tadi statement dari Mas Galih kan menarik tuh, bahwa tetap percaya bahwa ada kebaikan di luar untuk kita. Jadi ya walaupun brand kita akan bersaing sulit, pasti ada aja kata kebaikan dari luar kan. Betul, karena semua ada marketnya sih Mas. Kayak brand luar yang sudah eksis harga puluhan juta, harga ratusan juta ya ada marketnya. Raven yang harga 200.000, 300 ya ada marketnya. Nggak perlu mikir susah nih, malah nggak mulai-mulai. Buat teman-teman ini Mas, selama berbisnis ini yang penting ketika perjalanan bisnis itu mental tahan banting, atau koneksi networking, atau strategi branding Mas? Mental tahan banting. Mental, memang mau nggak karena mau yang lebih. Bisnis itu maraton, jadi setiap fase pasti masalahnya beda-beda. Iya. Berarti memang mental yang harus tetap dijaga. Iya.
Oke, mental teman-teman. Kalau itu kan grit Mas ya, grit. Ya, ya. Grit. Jadi grit itu kan kita berambisi terus menerus gitu. Nggak gampang menyerah. Oke, jangan pernah menyerah, jangan gampang menyerah. Oke. Visi jangka panjangnya Raven Mas, jadi luxury brand global atau tetap jadi brand lokal yang fokus empower pengrajin? Kalau yang sudah ditetapkan sama teman-teman kan kita pengen jadi brand tetap lokal. Oke. Yang memang nomor 1 gitu ya di Indonesia gitu. Tetap dengan nilai-nilai pemberdayaan itu juga nggak kita hilangkan. Karena sebenarnya pilihan tuh untuk misal kita impor juga bisa gitu. Cuma kita ada apa ya? Mungkin ini kepuasan tersendiri ketika pemberdayaan gitu. Kayak hal kecil bukan produknya deh, kayak kardus itu. Sebenarnya kan kita bisa lebih murah itu kalau ngambil di luar kota atau pabrik, tapi ya nggak apa-apa kita tetap produksi di sini, tapi manfaatnya kan untuk sekitar sini. Iya. Pemberdayaan teman-teman. Memang usaha itu jangan memikirin untuk memperkaya diri sendiri aja. Ya, itu penting sih Mas. Iya penting sih Mas. Tapi kan tetap juga pasti itu berefek ke sekitar juga pasti ya. Iya. Iya enggak. Iya kayak misalnya partner saya itu bahkan sampai mobil aja. Ya maksudnya kan sendiri-sendiri orang ya, stylenya. Maksudnya jangan sampai gaya hidup ya itu lebih tinggi dari kemampuan. Kayak partner saya pakai Vario ke sini, pakai Vario, mobil juga mobil biasa gitu. Gaya hidup jangan melebihi kemampuan. Betul, teman-teman. Oke, Mas, pertanyaan cepat nih, pilih mana? Branding kuat atau produk laris jangka pendek? Branding kuat. Branding kuat. Ke ekspansi cepat atau jaga kualitas? Jaga kualitas. Oke. Meyakinkan pasar lokal atau internasional? Lokal aja Mas. Lokal aja. Lebih gampang. Atlet nasional lain atau brand fashion global? Atlet nasional. Oke. Satu quote Mas yang selalu jadi pegangan dalam bisnis. Kalimat hari ini Mas Gali. Ini belum prepare ini. Oke, bentar Mas. Oke, karena ini hari Jumat ya. 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di berdagang. Dan pedagang yang jujur dan amanah itu akan ditempatkan bergandengan dengan nabi, sahabat, dan orang-orang soleh kelak di surga nanti. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Atau yang bisnis saya Mas? Aman-aman Mas. Berarti memang ketika berbisnis jangan lupa dengan iman dan takwanya juga Mas ya. Iya, tapi memang itu iyalah, ya betul. Fondasinya tetap jadi iman dan takwanya. Oke Mas, Raven Leather memang brand lokal yang bisa berani bersuara, brand yang membuktikan bahwa dari bisnis lokal bisa bersuara. Dan sesuai dengan pesannya Mas Gali tadi bahwa jalanin aja, semua harus dijalanin dan mental harus tetap dijaga karena bisnis itu bukan sprint tapi maraton kayak gitu. Dan terima kasih banyak Mas Gali. Sama-sama. Terima kasih banyak, sampai bertemu di teman bisnis yang lain. Mantap.